Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam Muhammad Irsyad Rifat. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi tugas akhir saya yang berjudul Rancangan Information Arsitektur Website Pemerintah Kabupaten Goa menggunakan metode car sorting dengan pendekatan top-down. Dalam pengerjaan tugas akhir ini, saya dibimbing oleh dua dosen pembimbing, yaitu pembimbing satu saya, Ibu Mira Kania Sabariah, dan dosen pembimbing dua saya itu Ibu Sri Widowati. Jadi pada latar belakang saya akan menjelaskan website pemerintah daerah saat ini menjadi bagian penting dalam menunjang keberhasilan suatu instansi pemerintah daerah dalam menggunakan menyampaikan informasi ke masyarakatnya. Contohnya, website pemerintahan daerah itu adalah website pemerintah Kabupaten Goa. Namun, pada tahun website ini belum pernah dilakukan evaluasi sejak dibuat pada tahun 2019, sehingga pada website ini akan dilakukan evaluasi. Setelah dilakukan evaluasi, didapatkan website ini masih memiliki permasalahan pada arsitektur informasinya, misalnya pada struktur menu dan penyampaian informasi di dalamnya yang belum memenuhi kebutuhan pengguna. Pengguna merasa kesulitan dan kebingungan saat menggunakan website tersebut. Kesulitan dan kebingungan yang dihadapi itu berupa penamaan menu informasi yang membingungkan, drop-down pada menu yang menampilkan terlalu banyak konten, terdapat kategori yang tidak dibutuhkan oleh pengguna, informasi sulit ditemukan, informasi yang belum lengkap tidak ada pada beberapa konten yang diinginkan, bahasa yang tidak seragam, dan lain-lain. Adapun website tersebut setelah diukur menggunakan metode System Usability Scale atau SUS mendapatkan skor 41,95 yang berada pada not acceptable pada peringkat F atau awful. Nilai SUS rata-rata yang dapat diterima pada website itu adalah 68. Sehingga dari sebelumnya hasil tersebut itu didapatkan dari pengisian kuesioner yang disebarkan kepada 37 pengguna website dengan kriteria merupakan masyarakat Kabupaten Goa. Nah, berdasarkan dari hasil tersebut mengindikasikan bahwa masih terdapat permasalahan pada website pemerintah Kabupaten Goa, terutama pada arsitektur informasinya. Permasalahan pada arsitektur informasi dapat mempengaruhi kemudahan pengguna dalam menggunakan website tersebut. Informasi arsitektur dibutuhkan agar informasi dapat tersampaikan dengan tepat dan kebutuhan pengguna dapat terpenuhi. Sehingga dengan menggunakan metode car sorting dengan pendekatan top-down, maka akan dibuat rancangan information arsitektur website pemerintah Kabupaten Goa. Adapun perumusan masalah dari penelitian ini yaitu pertama, bagaimana membuat rancangan information arsitektur yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pengguna dengan menggunakan metode car sorting dengan pendekatan top-down. Lalu, apakah rancangan information arsitektur dapat meningkatkan nilai usability? Lalu, tujuan penelitian. Dari uraian rumusan masalah di atas dapat dikatakan bahwa tujuan dari penelitian ini yaitu menghasilkan rancangan information arsitektur yang tepat pada website pemerintah Kabupaten Goa menggunakan metode car sorting dengan pendekatan top-down, serta meningkatkan nilai usability. Adapun batasan masalah dari penelitian ini yaitu responden yang berpartisipasi merupakan masyarakat Kabupaten Goa yang berusia minimal 17 tahun dan pernah menggunakan website tersebut. Penelitian menggunakan metode car sorting dengan pendekatan top-down. Adapun perancangan information arsitektur hanya mencakup organization, labeling, navigation, dan searching yang terdapat pada website pemerintah Kabupaten Goa. Dan website yang diteliti adalah website versi desktop. Lalu kita lanjut ke bagian 2,
Information Architecture atau IA. Information Architecture merupakan sebuah ilmu dalam menyusun bagian-bagian dari informasi untuk mendapatkannya lebih mudah. Terdapat beberapa komponen penting dalam merancang information architecture, yaitu organization structure yang pertama, yaitu cara untuk mengkategorisasi dan membuat struktur yang sistematis sebagai koneksi di antara berbagai informasi. Lalu labeling system, di mana bagaimana informasi ditampilkan, deskripsi, serta label visual kepada penggunanya. Hal ini membantu pengguna dalam menemukan konten berdasarkan konsepnya. Lalu navigation system itu bagaimana cara pengguna melakukan perpindahan dari informasi ke informasi yang lainnya. Sistem ini harus dibuat secara sederhana dan semudah mungkin agar pengguna dapat menemukan kebutuhan yang diinginkannya. Lalu ada search system. Search system itu berguna ketika produk memiliki banyak data. Sistem ini akan memastikan bahwa data yang disajikan hanya berdasarkan apa yang diinginkan. Lalu yang kedua ada card sorting. Card sorting merupakan metode sederhana paling baik pada information architecture untuk mendapatkan kemampuan mencari informasi pada suatu sistem dengan kebutuhan pengguna. Berdasarkan pendekatan top-down, proses dimulai dengan melakukan penentuan kategori dan konten, sehingga metode card sorting yang digunakan nantinya adalah closed card sorting. Berikut merupakan tampilan dari card sorting, di mana kategori telah ditentukan, lalu pengguna hanya perlu memasukkan konten-konten tersebut pada kategori yang telah ditentukan. Lalu pendekatan top-down. Top-down sendiri merupakan pendekatan information architecture yang melibatkan pembuatan arsitektur langsung dari pemahaman pada tujuan produk dan kebutuhan pengguna. Struktur dasar dari top-down ini yaitu dengan menentukan kategori dan konten yang mungkin dibutuhkan untuk memenuhi tujuan utama dengan mempertimbangkan kategori dan konten yang sudah ada. Lalu lanjut, sistem usability scale. Sistem usability scale ini sendiri merupakan sebuah alat pengujian usability yang dikembangkan oleh John Brock pada tahun 1986. Sistem usability scale memiliki 10 pertanyaan sederhana menggunakan skala Likert mulai dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Adapun perhitungan skornya itu dilakukan dengan langkah-langkah berikut, di mana langkah pertama itu pertanyaan nomor ganjil, skor yang diberikan akan dikurangi dengan 1. Dan pertanyaan bernomor genap, 5 dikurang dengan skor yang diberikan oleh responden. Lalu langkah kedua adalah mengkalikan hasil perhitungan tiap pertanyaan dengan 2,5. Lalu ketiga itu adalah menjumlahkan semua hasil perkalian dari langkah kedua lalu dibagi dengan jumlah responden. Total skor maksimal dari SUS sendiri adalah 100 dengan rata-rata skor untuk website adalah 68. Berikut merupakan diagram alur penelitian. Pada tahap the strategy plan itu menjelaskan dilakukan research terhadap produk objektif dan user need dalam melakukan produk objektif dan user need. Nah, pada research yang dilakukan pada produk objektif itu, tujuan dibuatnya website pemerintahan Kabupaten Goa itu sebagai portal informasi dalam memberikan informasi terpercaya, transparansi seputar daerah dan pemerintah Kabupaten Goa, dan portal untuk mengakses layanan yang disediakan oleh pengguna. Sebelumnya hasil poin ini didapatkan dari hasil wawancara yang dilakukan dengan stakeholder atau pemilik dari website pemerintah Kabupaten Goa. Lalu yang kedua itu kita bertanya bagaimana sasaran penggunanya. Lalu pemerintah Kabupaten Goa memberikan pernyataan bahwa mereka tidak memiliki batasan dari sasaran penggunanya, tetapi untuk mengakses website pastinya harus memiliki pengetahuan dasar seputar teknologi. Lalu website pemerintah Kabupaten Goa itu apa saja informasinya? Dia sebutkan informasinya itu seputar profil Goa dan pemerintahnya. Selain itu juga terdapat berita tempat wisata, COVID-19 dan kontak pemerintah Kabupaten Goa. Lalu apa saja yang pengguna dapat lakukan di website ini?
Pernyataan yang disampaikan itu pengguna dapat melihat atau menggunakan informasi yang terdapat dalam website tersebut untuk memudahkan tujuan mereka. Lalu, kita beralih pada research pada tahap user need. Nah, pada tahap ini dilakukan juga research dari pengguna website Kabupaten Goa. Dari hasil research yang dilakukan ditemukan didapatkan dari 37 pengguna tersebut terdapat 12 pengguna pelajar yang berprofesi sebagai pelajar dan mahasiswa, 12 pengguna lainnya merupakan pegawai pada pemerintah Kabupaten Goa, dan 13 sisanya merupakan pegawai swasta atau wira swasta. Lalu dikatakan tujuan pengguna dalam mengakses website tersebut itu bermacam-macam, mulai dari mencari informasi seputar daerah, daerah dan pemerintahannya, mencari berita, melihat dokumentasi foto, melihat layanan publik, lalu juga melihat informasi tentang pariwisata dan acara, lalu informasi COVID-19 dan keuangan daerah. Informasi utama yang sering mereka akses itu yaitu pariwisata, acara, berita, dokumentasi, foto, dan layanan publik. Adapun hasil wawancara tersebut mengatakan bahwa website pemerintah Kabupaten Goa itu tidak memenuhi kebutuhan mereka. Hal itu disebabkan informasi yang dibutuhkan kebanyakan tidak sesuai, seperti kurang lengkap bahkan tidak ada. Yang mana itu informasi tersebut pada informasi COVID-19, destinasi wisata atau pariwisata, acara, dan layanan publik. Nah, dari sini dari hasil wawancara ini akan terbentuk 3 jenis persona yang menggambarkan kelompok-kelompok pengguna tadi, yaitu persona kelompok 1 itu persona 1 pelajar dan mahasiswa, persona kedua itu pegawai pemerintah Kabupaten Goa, dan persona 3 itu pegawai swasta dan wira swasta. Lalu pada tahap scroll plan, di sini akan dibuat kebutuhan website berdasarkan dari kebutuhan pengguna dan hasil wawancara pada stakeholder. Hasil ini juga akan mempertimbangkan hasil dari persona yang telah dibuat. Nah, lalu juga akan dilakukan analisis terhadap website tersebut. Berdasarkan hasil analisisnya sendiri ditemukan bahwa terdapat masalah pada banyak masalah, seperti drop-down pada menu yang terlalu memanjang ke bawah, lalu penggunaan bahasa yang tidak seragam, penggunaan menu atau singkatan yang membingungkan, lalu terdapat 2 menu yang membingungkan pengguna karena memiliki konteks yang sama, penggunaan warna hover yang menyulitkan untuk dilihat, lalu penggunaan 2 layanan publik yang pengguna berharap itu ditempatkan pada satu nama menu yang sama. Selain itu juga di sini pengguna membutuhkan fitur-fitur magnify atau kaca pembesar untuk pengguna yang kesulitan dalam melihat. Lalu penggunaan 2 bahasa pada website untuk menghindari penggunaan bahasa yang tidak seragam, kalender acara yang memudahkan pengguna dalam mencari informasi acara, dan juga fitur untuk mengkategorikan setiap artikel berita untuk memudahkan navigasi pengguna. Nah, dari hasil itu lalu disusun kebutuhan websitenya seperti berikut. Lalu pada tahap struktur plan di sini akan dilakukan proses close card sorting. Nah, proses close card sorting-nya sendiri akan dilakukan kepada 15 pengguna yang dibagi menjadi 3 kelompok, dengan setiap kelompok itu terdiri dari 5 orang. Lalu ada juga beberapa penamaan kategori yang diubah, yaitu pada pertama mengenal, di sini yang diubah adalah mengenal Goa, di mana penamaan tersebut ditetapkan karena sesuai dan mewakili informasi tentang daerah Kabupaten Goa dan menghindari kebingungan dari pengguna. Adapun yang penamaan yang diganti itu yang telah ditetapkan adalah Jelajah Goa, di mana ini akan berisi informasi tentang wisata-wisata di Kabupaten Goa dan menghindari dan agar pengguna dapat lebih menarik untuk melihatnya.
Lalu setelah melakukan close card sorting akan dilakukan perhitungan presentasi banyaknya pengguna memasukkan kartu konten. Nah, hasil tersebut kemudian dianalisis dengan menghitung berapa jumlah kelompok pengguna yang menempatkan kartu-kartu konten pada kategori yang sama. Mana hasil itu akan dihitung presentasinya berdasarkan penempatan kategori. Nah, dari struktur menu tersebut yang didapatkan ini, kemudian setelah dari hasil analisis itu telah terbentuk struktur menu yang terbentuk dari hasil close card sorting seperti pada tabel matriks berikut. Lalu telah terbentuk struktur menu dari website pemerintah Kabupaten Goa. Nah, setelah didiskusikan dengan pihak Kabupaten Goa, didapatkan akan ada konten yang dijadikan submenu yaitu pada kategori mengenal Goa, pemerintah, informasi, dan jelajah Goa. Lanjut ke tahap skeleton plan. Pada tahap ini akan dibuat wireframe yang berdasarkan dari hasil sebelumnya, yaitu pada tahap struktur plan, di mana bisa dilihat pada menu utama itu yang berada di atas itu ditempatkan konsisten berada di atas setiap halaman agar pengguna dapat berpindah dengan mudah dari menu satu ke menu lainnya. Lalu adapun menu-menu itu didapatkan dari hasil close card sorting yang dilakukan. Logo Kabupaten Goa ditempatkan pada menu utama sebagai navigasi jika pengguna ingin kembali ke halaman utama. Lalu pelabelan terdapat pada acara, galeri, berita, COVID-19 dan layanan publik. Adapun skema organization topikal digunakan pada galeri foto, COVID-19 dan layanan publik. Skema organisasi topikal sendiri merupakan pengorganisasian informasi berdasarkan subjek atau topiknya. Lalu juga digunakan skema organisasi task oriented, di mana skema task oriented itu berorientasi tugas yang mengatur konten ke dalam kumpulan proses, fungsi atau tugas. Nah, skema ini ditunjukkan pada kalender acara dan berita, di mana pada kalender acara mengharuskan pengguna dalam memilih tanggal ketika ingin mencari acara yang diinginkan, dan berita mengharuskan untuk mengklik tab antara berita terbaru, daerah, dan pemerintah untuk mendapatkan informasinya. Adapun juga mengklik berita lainnya untuk mendapatkan informasi detail dari berita berdasarkan jenisnya. Berita lebih berdasarkan jenisnya. Nah, dari tahap wireframe tadi akan dibuat menjadi sebuah prototype, di mana di sini telah dibuat yang dimana prototype ini sendiri akan berfungsi dalam tahap pengujian nantinya. Pembuatan prototype ini sendiri menggunakan aplikasi Figma. Nah, pada selanjutnya setelah dilakukan pembuatan prototype, akan dilakukan pengujian dengan menggunakan bantuan remote testing platform Maze, di mana pada saat pengujian pengguna akan diberikan 9 task yang sesuai dengan tujuan dari pengguna yang telah didefinisikan, lalu diselesaikan menggunakan prototipe yang telah dibuat. Jumlah pengguna yang bertindak sebagai pengujian kali ini adalah 37 orang. Kenapa 37 orang? Karena data pada pengujian ini akan dibandingkan nilai usability-nya dengan website yang telah ada. Nah, dari hasil pengujiannya sendiri didapatkan skor SUS-nya itu berada pada skor 81,55, di mana acceptability range-nya itu acceptable atau dapat diterima, dan mendapatkan grade scale A dengan objective rating excellent.
Berikut merupakan hasil perhitungan dari tiap responden yang didapatkan. Adapun kesimpulan dari pengujian ini yaitu berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan metode car sorting dengan pendekatan top-down, didapatkan rancangan information arsitektur yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pengguna, di mana dapat dilihat dari hasil pengujian yang sudah lebih baik dari website sebelumnya dan sudah tidak terdapat pada masalah usability. Nah, hal tersebut terbukti dengan meningkatnya nilai usability yang ditujukan dengan skor pengujian adalah 81,5 yang masuk ke dalam range acceptable pada peringkat A atau excellent. Dari yang sebelumnya itu skor yang didapatkan 41,95 yang masuk pada acceptability range not acceptable pada peringkat F atau awful. Selain itu juga skor yang didapatkan itu sudah berada di atas skor rata-rata yang dapat diterima yaitu 68. Adapun saran dari penelitian ini yaitu untuk penelitian selanjutnya dapat melibatkan penelitian terhadap desain interface untuk mendapatkan nilai usability yang lebih maksimal sehingga tingkat kepuasan pengguna pun dapat bertambah. Sekian dan terima kasih.